jelas ya suaranya? Jelas Pak. Masya Allah. Ini lagi di suaranya agak asap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat, para tokoh umat, para kiai, para alim ulama, para pimpinan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takut dan hormat saya kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semuanya jemaah kaum muslimin wal muslimat dalam kebaikan dan dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa hadir dengan segala bentuk kehendak yang Allah berikan kepada kita. La haula wa la quwata illa billah. Kibaru sahaba Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kata beliau, la haula bi maksiatillahi illa bi musmatihi. Seseorang itu tidak akan pernah bisa menegakkan kebaikan kecuali Allah yang menolongnya, dan seseorang itu tidak akan pernah bisa terhindar dari maksiat kecuali Allah yang menghalanginya. Jadi hari ini kita bisa hadir di tempat, di lapangan yang penuh kebaikan ini, maka itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sebuah catatan amal soleh, menjadi sebuah catatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah ya, nikmat yang paling berharga yang hari ini kita terima yaitu nikmat kehidupan. Dan dengan nikmat kehidupan itu Allah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, kalau kita ditanya kita kalau dikasih duit, dikasih fulus, dikasih duit 1 juta umpamanya, tentu kita akan senang. Dikasih duit 1 miliar kita akan senang, pasti kita akan senang. Tapi kalau kemudian kita dikasih duit 1 miliar, tapi kemudian kehidupan kita berakhir kehidupan kita, maka kita akan mengatakan, buat apa duit 1 miliar, buat apa duit 100 juta kalau hidup kita berakhir. Ya, hidup kita berakhir, tidak ada lagi manfaat harta yang kita miliki, sudah tidak ada lagi manfaat uang yang kita miliki. Tapi alhamdulillah hari ini Allah menghidupkan kita. Tapi terkadang kita lupa untuk bersyukur terhadap kehidupan yang Allah berikan. Makanya setiap kali kita bangun, di waktu kita setelah kita tidur, kita diajarkan sebuah doa bersyukur karena Allah telah membangunkan kita. Apa dia doanya apa ya? Doa dalam hadis Sahih Muslim, nanti kita mengatakan, bacalah doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur dengan kehidupan, karena ternyata kehidupan yang Allah berikan itu lebih berharga daripada nikmat harta yang kita miliki. Mudah-mudahan kehidupan ini kita jalankan
dengan semangat perjuangan, dengan semangat untuk berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari qori kita membaca Al-Quran, dari membaca surat Al-Ahzab ayat yang ke-71. Di situ Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan sampaikan perkataan yang benar, sampaikan perkataan yang baik. Dan Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Maka ingat, ayat ini berbicara kepada kita tentang jalan perjuangan, tentang jalan perjuangan untuk meraih kemenangan, jalan perjuangan untuk meraih kemenangan. Syaratnya, kata Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka Allah mengatakan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia. Ya, sebagian para ulama di kitab-kitab Al-Aqidatul Tauhid mengatakan ketakwaan itu nama lain dari Tauhidullah. Dan kita harus tahu bahwa buah manis dari Tauhid, yaitu sikap tawakal kita, sikap berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tawakal kepada Allah, kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, kalau kita yakin dengan pertolongan Allah, maka disitulah jalan kemenangan dan sumber datangnya pertolongan Allah. Simak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ketika dia mau dibakar dia di surat Al-Anbiya ayat 58 sampai ayat 69. Nabi Ibrahim ingin dibakar oleh sebuah kaum negeri Babil. Kata kaumnya, hariku, bakar Ibrahim mau dibakar. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, bakar Ibrahim. Dan Ibrahim tawakal kepada Allah. Dalam sebuah hadis riwayat dari Ibnu Abbas, Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini zikirnya para nabi, ini bacaan zikirnya para nabi. Jadi kalau kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Imam Al-Qatadah mengatakan ini bentuk tawakal kita kepada Allah. Dan kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah betul-betul akan menolong kita. Ketika Ibrahim dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka ketika itu Jibril datang. Kata Jibril, ya Ibrahim, a'anta ilayya haja. Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Ditawarin bantuan oleh Jibril. Apa jawaban Ibrahim? Kata Ibrahim, amma ilaika fala wa amma ilallahi fana'am. Wahai Jibril, aku tak butuh bantuanmu. Engkau malaikat, engkau makhluk Allah. Yang aku butuhkan hanya bantuan Allah. Aku hanya butuh kepada Allah. Dan ketika itu kemudian Allah tunjukkan pertolongannya. Allah jadikan api itu jadi dingin. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api itu dingin. Maka ingat Pak, Bapak dan Ibu ingat, api yang panas berubah menjadi dingin, ini sesuatu yang mustahil. Api yang panas berubah menjadi dingin, ini mustahil. Mustahil bagi siapa? Bagi kita manusia. Mustahil bagi kita manusia.
karena kita makhluk Allah yang terbatas. Tapi kita punya Allah, kita punya Allah yang maha segalanya, kita punya Allah, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka mengadu kepada Allah, mengadulah kepada Allah, karena kita punya Rabb yang maha segalanya. Simak ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Musa dikejar sampai Musa itu dia berada di pinggir lautan. Dia hanya mengatakan, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Dia tawakal kepada Allah. Makanya kata Imam Al-Qusairi rahimahullah ta'ala, kata Imam Al-Qusairi, tawakal itu adalah ketika engkau yakin datangnya pertolongan Allah, engkau yakin datangnya pertolongan Allah, dan engkau melihat makhluk ini sudah tidak bisa lagi diandalkan. Itu tawakal. Jadi kalau hati kita masih berharap kepada makhluk, kalau hati kita masih mengharapkan makhluk, itulah yang akan menghalangi datangnya pertolongan Allah. Maka ingat jemaah kaum muslimin, lihat Musa itu ketika dia dikejar oleh Fir'aun, udah gak ada lagi makhluk yang bisa diandalkan. Kata para ulama, terkadang pertolongan Allah itu datang, pertolongan Allah itu datang di persimpangan yang terakhir. Kadang-kadang kalau kita udah nyerah, udah pasrah, kita udah gak ada lagi yang bisa kita andalkan, terkadang disitulah datangnya pertolongan Allah. Kalau di hati kita masih mengandalkan makhluk, ya, maka itu yang akan menghalangi datangnya pertolongan Allah. Sampai kita mengajarkan, Allah mengatakan kepada kita, kalau kita punya masalah, ngadu sama Allah. Allah bilang kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kalian dengan sabar dan sholat. Maka ingat Pak, Ibu, fikih mengatasi masalah itu mudah dan gratis. Ya, ambil air wudhu, ngadu kepada Allah. Lihat bagaimana Musa dengan tongkatnya, dengan izin Allah, tongkat itu kemudian membelah lautan menjadi daratan. Maka Masya Allah, ini mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka ikhwani fiddin, sumber pertolongan Allah itu adalah ketika kita dekat dengan Allah. Jalan kemenangan itu adalah ketika kemudian kita mentaati Allah. Karena Allah mengatakan kepada kita, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah, kalau kita betul-betul taat sama Allah, maka Allah akan berikan kita kemenangan yang besar. Maka kalau kita lagi punya masalah, boleh kita minta tolong sama teman kita. Kita bilang sama teman kita, "Akhi, bantuin saya." Boleh kita minta tolong dia. Tapi ingat hati kita jangan bersandar kepada dia. Hati kita jangan berharap kepada makhluk, minta tolong kepada manusia, tapi hati kita hanya berharap kepada Allah. Hati kita berharap kepada Allah. Makanya kata para ulama kita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kata beliau, sebesar apapun harapanmu kepada makhluk, sebesar apapun harapanmu kepada makhluk, maka sebesar itu juga kekecewaan yang akan engkau alami. Jadi kalau kita banyak berharap kepada makhluk, maka kecewa. Berharap kepada Allah, jangan berharap kepada makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif. Ya, boleh kita minta tolong kepada makhluk, tapi hati kita berharap kepada Allah. Gimana semuanya? Maka ingat, sumber jalan kemenangan itu ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah zaman dahulu membuktikan kepada kita,
bahwa para pemimpin umat, para pemimpin umat yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, maka Allah menangkan mereka. Lihat zaman dahulu ketika para pemimpin umat mereka membela hak agama Allah, mereka bela hak agama Allah, maka Allah menangkan mereka. Allah menangkan mereka. Kita pernah dengar kisah tentang Wa Mu'tasimah. Kisah ini banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab besar para ulama. Salah satunya adalah kitab Tarikh Al-Kamil yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athir tentang Wa Mu'tasimah. Jadi ada sebuah daerah, sebuah negeri namanya Amuriya. Amuriya itu sekarang di daerah Turki, wilayah Turki, Amuriya. Maka di daerah itu ada seorang syarifah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita muslimah. Wanita muslimah ini dia menjadi tawanan orang Romawi. Maka ketika dia ke pasar, wanita muslimah ketika dia ke pasar, jilbabnya ditarik oleh tentara Romawi. Kemudian dia mengatakan, kata dia, Wa Mu'tasimah. Kata dia, kemana Mu'tasim? Mu'tasim ketika itu adalah seorang khalifah dinasti Abbasiyah. Maka ketika itu Mu'tasim berada di Baghdad. Wanita itu mengatakan, Wa Mu'tasimah, di mana Mu'tasim? Di mana pemimpin kaum muslimin? Maka kemudian ada seseorang yang ketika itu lewat, seorang muslim lewat di pasar itu, dia melihat wanita itu ditarik jilbabnya oleh tentara Romawi dan dia memanggil nama Mu'tasim billah, dia panggil. Maka kemudian muslim itu dia berjalan, dia berangkat dari Amuriya, dia berangkat ke Baghdad. Dan nyampe dia di Baghdad, sesampai dia di Baghdad, dikabarkan bahwa ketika itu Mu'tasim sedang istirahat. Dan ketika dia mendengar bahwa ada seorang wanita muslimah yang mengadu kepadanya, yang teriak memanggil namanya, kemudian Mu'tasim bangun, dia bangun dan dia mengatakan, kata dia, labbaika ya ukhta, labbaika ya ukhta, labbaika ya ukhta. Kata dia, aku penuhi panggilanmu, wahai saudariku, Maka kemudian Mu'tasim mengumpulkan pasukan. Sebuah riwayat yang sahih mengatakan, pasukan Mu'tasim, pasukan yang sangat besar, pasukannya tidak terputus mulai dari Amuriya sampai ke Baghdad. Pasukannya penuh, ya, membanjiri jalan-jalan, mengepung tentara Romawi. Ya, kita bisa bayangkan, Pak, hanya gara-gara urusan jilbab wanita muslimah ditarik, maka lihat ketika itu pemimpin kaum muslimin mereka terjun, mereka mengepung Amuriya selama 6 bulan, dan kemudian Amuriya takluk. 300.000 tentara Romawi, mereka semuanya mati di tangan kaum muslimin. Coba kita bayangkan, coba kita lihat izzah kaum muslimin, izzah kewibawaan kaum muslimin, hanya gara-gara jilbab wanita muslimah ditarik, semuanya meneriakkan takbir Allahu Akbar, semuanya bangkit, semuanya membela agama Allah. Ya, lihat hari ini, lihat saudari-saudari kita yang diperkosa di Gaza, yang diperkosa di Suriah. Tapi hari ini banyak di antara kaum muslimin yang terdiam tunduk. Maka ingat, kekuatan kita
kekuatan kita, Allah akan berikan kemenangan kalau kita bersatu. Maka hari ini dakwah Muhammadiyah, alhamdulillah hari ini kita sudah di Muhammadiyah, dakwah Muhammadiyah tampil sebagai dakwah yang insya Allah menyatukan umat. Bagi kita ormas ini hanya sebuah kendaraan. Tujuan kita siapapun kita, apapun kendaraan kita, tujuan kita sama. Tujuan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah semuanya, maka jalan kemenangan itu akan kita raih kalau kemudian kita bersatu dalam ketaatan kepada Allah. Ya, impian kita adalah surga. Impian kita adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita impiannya surga, maka ingat jalan kemenangan itu adalah ketika kita setia berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simaklah sebuah kisah yang diabadikan dalam hadis Sahih Muslim. Kisah ini diabadikan di hadis Sahih Muslim pada hadis nomor 1309. Kisah seorang sahabat yang mulia pada peristiwa perang Badar. Ada seorang sahabat namanya Umar bin Al-Himmam. Dia melihat dunia ini singkat. Kalau kita berlalai-lalai, kalau kemudian kita, Masya Allah, Umar bin Al-Himmam cerita kepada kita, ini terakhir ya, menyampaikan kepada kita kalau kita berlalai-lalai dalam urusan dunia, kita akan merugi. Ketika terjadi perang Badar, ketika itu pasukan kaum muslimin dengan orang-orang kafir berkecamuk. Maka Rasul mengatakan, kata Rasul, bangkitlah, kata Rasul di hadis Sahih Muslim. Kata Rasul, bangkitlah, berjuanglah, kata Rasul. Ketika itu perang berkecamuk. Maka Rasul sampaikan, kalau kalian berjuang, kata Rasul, kalian akan dapatin surga. Dan surga itu, kata Rasul, arduhas samawati wal ard. Surga itu, kata Rasul, arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Umar bin Al-Himmam mendengarkan perkataan dia dengar, dan dia bilang kepada Rasul, arduhas samawati wal ard. Kata dia, ya Rasul, apakah surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Dia nanya sama Rasul. Kata Rasul, na'am, betul. Maka dia katakan, kata dia, kata dia. Maka kata Rasul, apa maksud dan perkataan kamu bah? Dia katakan, dia ta'ajub, dia kagum kalau surga itu seluas langit dan bumi. Ya, dan dia katakan, kata dia, ketika luas surga seluas langit dan bumi, kata dia, mudah-mudahan aku, kata dia, kata Umar bin Al-Himmam, mudah-mudahan aku adalah orang yang akan masuk surga. Maka kata Rasul, sesungguhnya engkau adalah penduduk surga. Jika engkau berjuang ikhlas karena Allah, ikhlas, maka sesungguhnya engkau adalah penduduk surga. Maka ketika dia mendengarkan itu, maka kurma, ada dua kurma yang ada dalam genggamannya. Ada dua kurma yang ada dalam genggamannya, dia nggak sempat untuk memakannya. Kata dia, makan kurma dibandingkan perjuangan untuk mendapatkan surga, maka makan kurma itu terlalu lama untuk mendapatkan surga. Dia taruh kurmanya dan dia maju ke medan tempur, dan kemudian dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
jemaah semuanya, ya. Maka ingat, hari ini kita berada di sebuah negeri yang berkah, negeri yang bernama Bojongkulur, ya, dengan siar-siar dakwah di setiap masjid, di setiap musola, ya. Maka mari kita bersatu. Dari ketua BKM, guru kita Ustaz Muhammad Thayyib Hafizahullah Ta'ala mengatakan, ya, maka mari kita memperbanyak mencari persamaan, mari kita bersatu di atas sunnah, di atas perjuangan, di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Perbedaan itu sunnatullah, perbedaan sunnatullah, tapi ingat jalan kemenangan itu yaitu jalan ketaatan kepada Allah, jalan ketaatan kepada Allah. Kalau kita jujur dengan Allah, kalau niat kita betul-betul berjuang karena Allah, maka Allah akan jujur dengan kita dan Allah akan wujudkan keinginan kita. Di peristiwa perang Badar, ada seorang sahabat Arab Badui, dia dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang ghanimah. Maka dia katakan kepada dia, ya Rasulullah, aku berjuang bukan untuk ini, aku berjuang bukan untuk harta ini, aku berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, aku berjuang untuk membela agama Allah. Maka kata Rasul, intasdukillah yasdukka, intasdukillah yasdukka. Kata Rasulullah, kalau engkau jujur dengan Allah, maka Allah akan jujur denganmu dan Allah akan wujudkan keinginanmu. Kata dia, ya Rasulullah, cita-citaku adalah membela agama Allah. Aku ingin anak panah musuh masuk ke leherku, tembus ke belakang. Aku ingin mati di jalan Allah, kata dia. Maka apa yang terjadi? Maka kemudian dia berperang, dia bela agama Allah. Kemudian ketika perang selesai, Rasul mengecek dilihat satu persatu siapa sahabatnya yang meninggal dunia, dan Rasul dapat dia meninggal dunia Arab Badui itu, dan meninggal dunianya dia, wafatnya dia, matinya dia itu persis dengan apa yang dia cita-citakan. Anak panah musuh masuk ke lehernya, tembus ke belakang. Dan Rasul katakan, kata Rasul, intasdukillah yasdukka. Jika kalian jujur dengan Allah, maka Allah akan jujur dengan kalian. Maka teman-teman semuanya, jemaah semuanya, hidup ini adalah perjuangan. Kita hidup tidak berlama-lama. Dulu di jemaah kita, di sekeliling kita masih ada si fulan, masih ada teman kita, masih ada sahabat kita yang berjuang bersama kita. Hari ini kemana mereka? Hari ini kemana? Sebagian mereka sudah dipanggil oleh Allah menghadap Allah. Maka kata Imam Syafi'i, kita hanya ibarat antrian mayat yang hidup, yang sedang menunggu gilirannya. Maka lelahnya kita di dunia adalah istirahatnya kita di akhirat. Ibnu Muflih mengatakan, kata beliau, la tujanur roha birroha, tidak ada istirahat dengan istirahat. Kata beliau, kalau kita ingin istirahat di surga, jangan kebanyakan istirahat di dunia. Berlelah-lelah di dunia dalam perjuangan, karena tempat istirahat yang sesungguhnya adalah di surga. Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, kata muridnya, ya Imam, mata roha, wahai Imam, kapan kita istirahat? Dan beliau kata beliau, indah awali qadami yad'uka fil jannah. Istirahatnya kita, kata beliau, kalau kaki kita udah napak di surga, baru kita istirahat. Maka apapun peran kita, peran sebagai pimpinan, peran sebagai ulama, peran sebagai masyarakat, peran sebagai tokoh umat, itulah peran kebaikan. Gunakan semua peran itu untuk berjuang, untuk meninggikan agama Allah. Ada sebuah perkataan yang terbaik yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata Ibnu Taimiyah, kata beliau, inna fid dunya jannatun. Kata beliau, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Kata Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak pernah masuk surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Kata beliau, inna fid dunya jannatun. Di dunia ini ada surga. Malam yadkhulha. Barang siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Belum ditanya apa surga dunia yang dimaksud, maka belum mengatakan surga dunia yang dimaksud adalah isma'annal qalbu fi ta'atillah. Surga dunia yang dimaksud adalah ketenangan hati kita, tenangnya hati kita dalam perjuangan untuk agama Allah. Jadi kalau kita berjuang nggak tenang hati kita berjuang kita nggak senang kita berjuang kita nggak bahagia, maka kita akan jauh dari surganya akhirat. Ingat, tenang dalam perjuangan, tenang dalam ibadah, tenang dalam ketaatan, itulah surga dunia yang sesungguhnya. Kalau surga dunia itu kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan surganya akhirat. Maka ingat Pak, Bapak dan Ibu, kenapa kita gak tenang berjuang? Kenapa kita gak tenang ibadah? Jawabannya kata Imam Ibnu Rajab mengatakan, jawabannya kata beliau, yang menghalangi kita dari tenangnya berjuang, dari tenangnya ibadah adalah dosa yang menghalangi orang dalam ketenangan perjuangan, dosa yang menghalanginya. Makanya kata Ibnu Umar mengatakan, kata beliau, orang-orang dahulu mereka takut bikin dosa. Para sahabat mereka takut bikin dosa. Mereka ditanya, kenapa mereka takut bikin dosa? Kenapa mereka takut bikin dosa? Kata Ibnu Umar, karena dosa itu dampak terbesarnya adalah izalatu minal lazzati fil ibadah. Dosa itu dampak besarnya adalah menghilangkan kenikmatan lezatnya ibadah. Dosa itu menghilangkan lezatnya ibadah. Jadi kalau orang bikin dosa, Pak, hati nggak bisa move on dari dosa, hatinya terikat dengan dosa, dia nggak akan menikmati khusyuknya sholat, dia nggak akan pernah merasakan nikmatnya baca Quran, dia nggak akan bisa merasakan nikmatnya zikir, nggak betah dia. Maka kata para ulama, maka kita harus taubat dengan dosa-dosa kita agar kita bisa merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah. Maka cuma semua yang kata Allah Subhanahu wa taala, sumber kemenangan itu yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian senantiasa minta ampun kepada Allah, bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar, maka Allah akan mengangkat kalian. Kata Imam Ibnu Katsir mengatakan, kata beliau, in ghafarta laqad aflahta. Jika kalian minta ampun kepada Allah dan Allah ampuni dosa kalian, maka Allah akan menangkan kalian. Makanya kita yang ngaji, perbanyak beristighfar, perbanyak minta ampun. Jadikan istighfar budaya harian kita, maka insyaAllah ta'ala Allah akan memenangkan kita. Mungkin itu saja kajian kita pada hari ini. Mohon maaf ya, suaranya ngeri suaranya ini. Ya, saya ingin orasi lebih panjang sebenarnya. Ini temanya tema orasi ini ya, tema tabligh ini. Masih banyak yang bisa sampaikan sebenarnya, tapi karena kondisi itu dulu, mudah-mudahan
kita bisa menangkap poin-poinnya, dan yang paling terpenting mudah-mudahan kebersamaan kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon maaf ya, ini kemarin dari subuh sampai tengah malam saya pada agenda dakwahnya, dan qadarullah baru malam jam 10 malam, jam 10 malam tiba-tiba suara hilang. Saya berobat, masya Allah. Nah segini Allah takdirkan. Qadarullah, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha berkehendak. Tapi mudah-mudahan antum semuanya masih bisa mendengarkan dengan jelas kajian ini ya. Bismillah. Mudah-mudahan kebersamaan kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Aku berhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz.